Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Nah, ini adalah beberapa alat gitu ya untuk menghitung tekanan suatu lingkungan gitu ya. Nah, yang pertama adalah barometer ya. Nah, eh, jadi barometer ya. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara kerjanya, jadi barometer ini memang alat untuk mengukur tekanan. Dari namanya saja barometer ya. Jadi ada bar ya. Bar itu adalah tekanan ya. Meter. Nah, meter itu biasanya ya digunakan untuk mengukur ya barometer gitu ya. Jadi tekanan atau alat pengukur tekanan gitu ya. Nah, untuk penjelasannya ya nanti bisa dibaca di eh, apa paragraf satu ini. Nah, tapi inti daripada paragraf satu ini adalah ya. Jadi barometer itu bentuknya sederhana gitu ya. Ya, kalau kita buka-buka bagaimana cara kerjanya itu sebenarnya sederhana ya. Walaupun mungkin kita lihat di stasiun cuaca gitu misalnya sepertinya kok ribet high tech ya, tapi sebenarnya yang bikin high tech ribet itu adalah bukan barometernya ya, tapi alat-alat tambahan lainnya ya. Misalnya sensor, kemudian ada radar dan sebagainya. Tapi intinya kalau untuk pengukuran tekanan sendiri itu alatnya simpel ya. Jadi ada wadah gitu ya. Ya di sini ada wadah diisi merkuri ya. Jadi merkuri itu air raksa ya. Jadi ini air merkuri itu ya adalah air raksa ya. Nah, kalau nama kimianya Hg ya, atau nama kalau singkatannya Hg ya, nama ilmiahnya Hygrarium ya, Hygrarium ya. Tapi bahasa Indonesianya adalah air raksa. Nah, air raksa itu dimasukkan ke dalam wadah. Nah, kemudian di atasnya itu dikasih semacam tabung ya, dikasih semacam tabung seperti ini. Nah, ini kalau misalnya saya gambarkan lagi, itu gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini ada wadah ya. Kemudian di sini ada, oke, bentar agak miring ya. Nah, di sini ada wadah, agak miring sebentar ya. Nah, ini ada wadah. Kemudian di atasnya dikasih semacam apa namanya ya tabung panjang gitu ya. Tube ya, bahasa Inggrisnya tube ya. Tube itu semacam ya tabung panjang lah ya. Nah, itu diletakkan ini misalnya air raksanya ya. Air raksanya warna hijau misalnya. Ini adalah air raksa. Nah, ini adalah apa namanya tube-nya ya, atau tabung panjangnya, dan diletakkannya tidak sampai menempel ya. Jadi ada ada ruang ya untuk air raksa ini masuk ke dalam tube ini gitu ya. Nah, karena lingkungan itu memiliki tekanan ya, sehingga air raksa tadi akan tertekan ya, akan tertekan oleh atmosfer. Nah, di sini disebutkan ya P atmosfer gitu ya. Ya, yang dimaksud dengan P atmosfer itu ya tekanan atmosfer. Jadi air raksanya ditekan ya. Karena air raksanya ditekan, maka air raksa itu akan masuk ke dalam tabung ini ya. Dan ternyata ya kalau sistem ini ya atau barometer sederhana ini ya diletakkan di permukaan laut gitu ya atau di daratan di mana atmosfernya satu, ya, maka air raksa tadi akan masuk dan mengisi ruang tabung ini sampai dengan ketinggian 760 mm ya. Mau dimanapun tempatnya ya, kalau tekanan di luar ya itu adalah A1 atm ya, maka air raksa tadi akan masuk gitu ya, akan masuk ke tabung ini dan selalu membentuk ketinggian 760 mm ya, atau sama dengan 76 cm gitu ya. Selalu seperti itu ya. Nah, dengan catatan di dalam sini ya,
Nah, dengan catatan di sebelah sini harus vakum ya. Vakum artinya di sini kedap udara ya, tidak ada udara yang masuk. Nah, kenapa kok tidak boleh ada udara yang masuk? Kalau di sini ada udara yang masuk gitu ya, ketika air raksanya itu masuk ke dalam tabung, dia akan tertekan ya, tertekan oleh udara yang ada di sini sehingga dia tidak bisa naik gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya apa namanya dibawa ke tempat ya, dibawa ke suatu tempat yang atmosfernya 2 kali lipat gitu ya. Nah, nanti maka ketinggian daripada air raksa ini jika dihitung dari permukaan air raksanya itu akan berada pada 760 kali 2 ya. Jadi kalau misalnya ada di 2 atm ya, nah maka ketinggian air raksanya tadi adalah 2 kali 760 mm ya. Berarti sama dengan berapa nih? 152 ya. 100 ya, sekitar 1,5 meter lah ya. Nah, kalau dia di 1 atm ya, itu tingginya adalah 760 mm ya, atau sekitar 76 cm ya. Kalau ini kan sama dengan seberapa nih? 152 cm ya, sekitar 15,2 meter lah gitu ya. Nah, ini alatnya menarik gitu ya. Cukup sederhana tapi bisa dijadikan patokan apa namanya? Berapa sih gitu ya tekanan udara yang ada di sekitar alat ini gitu ya. Nah, ini mungkin kalau iseng-iseng ya untuk mengisi waktu luang bisa membuat barometer seperti ini ya. Tapi hati-hati dengan air raksa ya. Air raksa itu beracun ya. Jadi kalau tidak hati-hati dia akan menguap dan kalau kita hirup, nah kita bisa kena macam-macam gitu ya. Nah, itu adalah barometer. Nah, kemudian sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah manometer gitu ya. Nah, apa itu manometer? Nah, prinsip kerja manometer itu sama gitu ya. Sebenarnya sama dengan barometer. Oke, sebentar. Ya. Nah, tapi ini berbedanya adalah bentuknya adalah U seperti ini ya. Bentuknya adalah U seperti ini dan ini lagi-lagi diisi oleh merkuri ya atau air raksa ya. Atau apapun bisa, tapi sebenarnya yang paling bagus itu air raksa ya. Bisa diisi air juga, bisa diisi berbagai macam liquid, tapi biasanya yang bagus adalah air raksa ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, di sini kalau sebelumnya ya, kalau barometer tadi itu untuk mengukur tekanan udara ya. Jadi tekanan udara bebas. Tapi kalau untuk manometer itu untuk mengetahui tekanan suatu tempat gitu ya. Nah, ini katakanlah di sini ban gitu ya. Misalnya di sini adalah ban ya. Ini sebenarnya bisa apapun ya. Nah, ini misalnya adalah ban gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah ban misalnya. Sebenarnya bisa apapun ya, bisa ban, bisa LPG dan sebagainya. Nah, alat ini itu ya, nanti dipasang di tempat yang akan dipasang di benda yang akan kita ukur tekanannya berapa, gitu ya. Nah, tentunya di sini kan apa namanya ada merkuri gitu ya, ada merkuri. Nah, tentunya ketika di sini ada tekanan, pasti dia akan menekan merkurinya gitu ya. Jadi di sini akan ada tekanan ke sini ya, sehingga apa namanya air raksa tadi akan terdesak gitu ya, akan terdesak dan dia akan naik gitu ya. Nah, awalannya ya awalnya itu kan apa namanya apa ini warnanya beda ya antara ini. Jadi ini adalah gas yang berbeda. Ini adalah gas ya, ini adalah gas yang warnanya agak muda ini. Sementara yang warnanya merah agak tua ini dia adalah air raksa ya. Jadi ketika gas ini mendesak ya, mendorong, maka air raksanya akan terdorong gitu ya. Jadi agak naik gitu ya. Jadi agak naik seperti itu menyebabkan ada ketinggian ya, perbedaan ketinggian antara air raksa di tabung sebelah kanan dan air raksa di tabung sebelah kiri. Nah, tentunya jika tekanan itu semakin besar ya, maka tingginya akan semakin besar gitu ya. Logikanya seperti itu ya. Kalau misalnya lebih kecil gitu ya, maka dia akan turun gitu ya. Dan kalau misalnya di sini itu adalah tekanannya kok lebih kecil daripada tekanan
udara luar, maka nanti ketinggian atau permukaan air raksa yang ada di tabung sebelah kanan, ya di tube sebelah kanan, itu akan lebih rendah daripada sebelah sini ya. Gambarnya seperti ini ya. Jadi ini misalnya adalah benda gitu ya, benda yang ingin kita cek tekanannya. Nah, ini adalah manometer gitu ya, manometernya. Nah, di sini kan ada tekanan udara ya, P atmosfer gitu ya. Nah, di sini adalah P, misalnya P ban gitu ya, atau P sesuatu lah. Nah, kemudian di sini ada air raksanya. Nah, ternyata air raksanya kok malah lebih rendah yang sebelah kanan gitu ya. Nah, kalau ini kan lebih tinggi sebelah kanan karena terdesak, karena tekanan ini lebih besar daripada tekanan udara luar. Tapi kalau ini bannya misalnya tekanannya lebih kecil, justru malah tekanan atmosfer itu mendesak, ya mendesak ke arah sini ya. Nah, kalau ini kan mendesaknya ke arah sini ya. Nah, ke sana ya mendesaknya ya. Nah, kalau ini mendesaknya malah ke arah sini sehingga kayak tersedot gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa eh, benda yang kita ukur ini ya contohnya adalah ban itu memiliki tekanan yang lebih rendah daripada atmosfer ya. Atmosfer itu kan tekanannya 1. Kalau lebih rendah berarti ya setengah ya atau seperempat itu lebih rendah gitu ya. Jadi semacam tersedot ya seperti itu. Nah, itu alat-alat yang digunakan untuk mengukur tekanan ya. Oke, nah setelah ini kita akan mempelajari terkait hukum Pascal ya, Pascal laws. Nah, tapi akan saya jelaskan setelah video ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai video ini.